Halo semuanya, selamat datang lagi di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu panas, tajam, dan seringkali gak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Kanti dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan anak muda hari ini, yaitu pay later. Fitur yang awalnya dianggap memudahkan, sekarang mulai dianggap mengkhawatirkan. Karena makin banyak orang belanja sekarang, tapi bingung bayarnya belakangan. Bahkan OJK kini mulai menyiapkan aturan baru untuk membatasi penggunaan pay later di banyak platform sekaligus. Nah, pertanyaannya, apakah ini langkah penyelamatan sebelum terjadi ledakan gagal bayar? Atau justru tanda bahwa ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja? Fenomena Buy Now Pay Later atau BNPL memang tumbuh sangat cepat di Indonesia. Mulai dari belanja online, pesan makanan, beli tiket konser, gadget, sampai kebutuhan harian. Semuanya kini bisa dibayar nanti. Dan bagi banyak anak muda, pay later terasa seperti penolong. Tidak perlu kartu kredit, proses cepat, tinggal klik, barang langsung datang. Tapi di balik kemudahan itu, utang masyarakat juga jadi meningkat sangat cepat. Data OJK menunjukkan pembiayaan pay later pada Maret 2026 mencapai 12,81 triliun rupiah. Angkanya tumbuh hampir 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, masyarakat makin bergantung pada utang digital untuk menopang konsumsi. Apalagi saat Ramadan dan Lebaran ketika kebutuhan meningkat, sementara pendapatan belum tentu naik. Nah, disinilah masalahnya muncul. Karena banyak pengguna ternyata memiliki beberapa akun pay later sekaligus. Satu orang bisa punya akun di e-commerce A, platform travel B, aplikasi makanan C, hingga fintech D. Nah, akibatnya nih, total utang seringkali tidak terkontrol. Yang terlihat hanya cicilan kecil per aplikasi. Padahal, kalau dijumlahkan bebannya bisa jauh melebihi kemampuan bayar. Dan ketika gagal bayar mulai meningkat, risikonya bukan cuma ke individu, tapi juga ke industri keuangan digital secara keseluruhan. Lalu, kenapa pay later begitu cepat diterima anak muda? Dan apakah budaya konsumtif digital sekarang memang sedang makin berbahaya? Nah, kita bahas di segmen berikutnya. Kalau dulu orang berutang untuk kebutuhan mendesak, sekarang banyak orang berutang untuk gaya hidup. Dan pay later menjadi salah satu pintu masuk paling mudah menuju budaya konsumtif digital. Fenomena pay later sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat modern, yang hari ini semuanya bergerak begitu cepat. Media sosial menciptakan tekanan untuk selalu tampil update. Tren berganti tiap minggu, flash sale muncul tiap malam. Diskon besar muncul tiap tanggal kembar, dan algoritma digital terus mendorong orang untuk membeli. Masalahnya, keinginan seringkali lebih besar daripada kemampuan finansial. Nah, disinilah pay later masuk. Karena secara psikologis, pay later membuat orang merasa belum benar-benar mengeluarkan uang. Akibatnya, keputusan belanja jadi lebih impulsif. Yang tadinya cuma lihat-lihat, akhirnya check out. Yang tadinya tidak butuh, akhirnya beli karena cicilan terlihat kecil. Padahal, cicilan kecil yang menumpuk bisa berubah menjadi beban besar. Banyak anak muda akhirnya terjebak. Gaji habis untuk menutup cicilan bulan lalu kembali memakai pay later untuk kebutuhan bulan ini. Nah, siklus ini terus berulang, dan jika tidak dikendalikan, pay later bisa menjadi jebakan utang digital generasi muda. Karena ini berbeda dengan pinjaman konvensional. Akses pay later sangat mudah dan cepat. Kadang hanya butuh KTP dan verifikasi singkat. Tidak ada proses panjang seperti pengajuan kredit bank. Nah, inilah yang membuat OJK mulai khawatir. Ini bukan hanya soal pertumbuhan industri, tapi soal kesehatan finansial masyarakat dalam jangka panjang. Lalu, apakah pembatasan multi-akun pay later akan efektif, atau masyarakat justru akan mencari celah baru? Nah, kita bahas di segmen terakhir. OJK kini ingin memperketat industri pay later.
mulai dari pembatasan multi-akun hingga penilaian kemampuan bayar pengguna. Tapi pertanyaannya, apakah regulasi saja cukup? Nah, lewat aturan turunan dari POJK nomor 32 tahun 2025, OJK ingin memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk membatasi penggunaan paylater oleh satu nasabah. Tujuannya jelas, mencegah utang berlebihan dan menekan resiko kredit macet. Perusahaan paylater juga diminta lebih ketat mengecek kemampuan bayar calon pengguna. Artinya, tidak semua orang nantinya bisa dengan mudah mendapatkan limit yang besar. Di satu sisi, langkah ini memang penting, karena industri keuangan digital tetap membutuhkan pengawasan agar tidak tumbuh liar. Apalagi jika gagal bayar meningkat, dampaknya bisa meluas ke stabilitas sektor pembiayaan. Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa pembatasan ini bisa membuat akses pembiayaan makin sulit bagi masyarakat tertentu, terutama kelompok muda dan pekerja informal yang belum punya akses ke kredit perbankan. Karena bagi sebagian orang, paylater memang menjadi alat bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi. Nah, ketika harga kebutuhan naik, gaji stagnan, dan lapangan kerja makin kompetitif, uang digital menjadi jalan pintas untuk menjaga gaya hidup maupun memenuhi kebutuhan. Artinya, akar persoalannya mungkin bukan sekedar soal aplikasi paylater, tetapi soal kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan di titik inilah diskusinya menjadi menarik. Apakah paylater adalah penyebab budaya konsumtif atau justru gejala dari tekanan ekonomi dan gaya hidup modern? Karena pada akhirnya paylater memang bisa membantu. Tapi kalau tidak dikendalikan, ia juga bisa berubah menjadi bom waktu finansial. Kemudahan digital tanpa literasi keuangan bisa membuat banyak orang merasa aman, padahal sedang menumpuk risiko. Nah, lalu menurut kalian, apakah pembatasan paylater ini memang perlu? Atau justru terlalu mengatur cara masyarakat mengelola uangnya? Nah, kalau kalian punya pendapat atau pandangan lain tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Tiakanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.